Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan series React Native ya. Kemarin kita sudah belajar Vue, nah sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk memberikan style di React Native ya teman-teman. Oke, ini yang pertama, ada yang namanya inline styling. Sama halnya kayak pemrograman web, ada inline, ada internal dan juga eksternal ya. Dan tentunya style yang dimasukkan di sini berbentuk ya CSS in JS kayak gitu. Kayak padding, margin, font size dan lain-lain. Itu basic CSS gitu. Dan ya kita akan coba. Oke, mungkin kita akan hapus teks ini. Oke, kita akan ganti menjadi view kayak gini. Terus kita akan buat view lagi, misalnya ini ada teks kayak gini. Oke, sudah, dan kita akan coba tambahkan style di sini. Style sama dengan seperti ini. Nah, dikarenakan kita ingin memasukkan stylingnya langsung, membutuhkan satu objek lagi, jadi double kurung kurawal seperti ini, baru kita bisa masukkan si stylenya gitu. Misalnya kita kasih flex satu, misalkan deh kayak gini doang. Terus kita akan coba masukkan background color BG, cek. Nah ini misalnya sky blue. Oke. Dan kita akan tambahkan lagi flex 1, dan ya kita akan tambahkan misalnya blue dan juga indigo. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan bisa kita lihat, yang pertama ini saya menambahkan display flex 1 dengan background sky blue, dan yang kedua backgroundnya blue, dan yang ketiga indigo ya teman-teman. Dan ya ini juga bisa kita atur ya sesuka hati kita, menambahkan styling. Misalnya saya ingin memasukkan margin 20. Nah, seperti ini. Border radius misalnya 10 kayak gitu. Saya ingin tambahkan di sini misalnya margin bottom saya kasih 10 juga. Sorry, margin top ya harusnya. Top 10. Oke, seperti ini. Dan kita bisa tambahkan styling di tag view kita. Nah, itu yang pertama, inline styling ya teman-teman. Nah, ada juga ini internal styling. Nah, jadi seperti halnya kita belajar web ya, kita membutuhkan biasanya kalau di web tuh ya tambahkan class name apa misalnya div atau container misalnya seperti itu. Nanti kita panggil ya, biasanya di header kita tambahkan style, terus kita panggil kontainernya, udah itu kita masukin si stylingnya. Nah, sama halnya seperti itu. Namun ada sedikit perbedaan sintaks di React Native ya untuk memberikan styling dengan konsep seperti itu. Nah, katakanlah saya ingin menambahkan styles container sama misalnya seperti ini. Namun kita harus definisikan dulu si stylesnya. Kayak gitu. Cons styles seperti ini sama dengan, nah diambil dari style sheet dari React Native .create, baru kita masukin container. Misalnya, saya ingin sama halnya seperti tadi, flex-nya
satu, terus background colornya sky blue tadi, sky blue, terus ada marginnya kasih 20, dan juga ada border radius ya, kasih 10. Kita save dan kurang lebih hasilnya akan sama ya teman-teman. Oke, kita akan nah seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan konsep seperti pemanggilan styling di pemrograman web, namun di sini ada sedikit perbedaan ya teman-teman, kayak gitu. Ini yang internal styling. Oke, mungkin kita akan bahas di sini ya. Ini si styles ini sebetulnya ini penamaannya bebas, namun ini sudah digeneralisir ya, bahwa ketika ingin menamakan styles, biasanya penamaannya itu namanya styles. Dan container ini ialah identifiernya untuk nanti dipanggil di sini dan dimasukkan stylenya untuk si container kayak gitu. Kalau misalnya saya nggak mau pakai style, saya pengen nge-rename atau pengen bikin sendiri ya, terserah kalian mau dinamain udin.container pun itu gak masalah ya teman-teman, kayak gitu. Seperti itu ya penjelasannya. Misalnya kita ganti jadi udin pun ya nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut dari internal style. Oke, dan kita juga bisa menambahkan yang namanya combination atau override style, yang mana kita bisa menambahkan base stylenya dan juga kita bisa menimpa stylenya ketika si style itu berbeda sendiri dari base-nya kayak gitu. Dengan contoh, misalnya kita akan buat yang namanya misalnya text kayak gini. Jangan lupa import dari React Native seperti ini. Misalnya saya mempunyai yang namanya halo Bang Get, justify content, kita kasih center, juga align item center, oke. Seperti ini. Dan saya ingin, misalnya saya mempunyai primary text ya, kayak gini. Kita akan pasang di text style. Nah, kita akan tambahkan array seperti ini, udin.primary text. Agar lebih enak kita kembalikan lagi menjadi styles supaya enak dibaca ya teman-teman. Dan di dalam primary text ini saya ingin font size-nya di atas 24, font size 24 seperti ini. Cukup seperti ini aja dan bisa kita lihat ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya teman-teman untuk si primary text-nya gitu. Oke, kita akan buat lagi di sini text. Masih sama. Oke, seperti ini. Namun style kita akan tambahkan style. Jangan lupa untuk menambahkan array styles.primary text seperti ini. Sama-sama, font size-nya sama, dan nah ketika ingin menambahkan style atau nge-override si stylenya, kita bisa menambahkan style lagi dengan cara menambahkan kurung kurawal seperti ini. Dengan contoh yang section yang kedua, saya ingin si teksnya berwarna putih kayak gitu ya, misalnya color white kayak gini. Dan juga saya ingin si tulisannya di tengah juga. Kita juga bisa ya teman-teman untuk menambahkan kayak gitu. Misalnya flex 1 kita akan ganti styles.container kayak gini. Kita hilangkan flexnya dan juga background colornya. Kita akan copy dan kita akan paste di sini.
Oke, dan yap, kita ganti menjadi sky blue. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dengan base-nya misalnya dia marginnya 20, border radius-nya 10, margin top-nya 30, dan lain sebagainya. Dan ketika diimplementasikan maka akan seperti ini ya teman-teman. Dan bisa kita lihat ini bisa dijadikan style untuk ya base-nya gitu, atau kita bisa buat tema di sini. Akan tetapi ketika si tema tersebut berbeda misalnya tapi base-nya tuh sama, cuman ada sedikit perbedaan, kita tinggal menambahkan combination style seperti ini atau style seperti itu ya teman-teman. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak. Thanks for watching and see you next time. Bye.